Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Adila dengan NPM 2010-6310-658. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 2A di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perkembangan peserta didik. Selama 1 semester, saya telah mempelajari 8 unit subbab mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang pertama, unit 1 membahas tentang hakikat perkembangan. Unit 2, karakteristik individu dan perbedaan individu. Unit 3, pertumbuhan dan perkembangan individu. Unit 4, kebutuhan remaja. Unit 5, membahas pertumbuhan fisik. Unit 6 membahas perkembangan intelek sosial bahasa dan bakat khusus. Unit 7 membahas mengenai perkembangan afektif dan unit 8 membahas mengenai penyesuaian diri remaja. Namun, pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik individu dan perbedaan individu. Apa sih itu individu? Individu adalah sebutan yang bisa dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil atau terbatas. Atau, individu bisa juga disebut sebagai unit terkecil pembentuk masyarakat. Sedangkan menurut Eccles 1075, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perorangan, dan oknum. Lebih jelasnya, individu adalah seperti yang tadi dijelaskan oleh Eccles, individu adalah orang. Orang bisa juga dibahasakan sebagai manusia. Apa sih manusia? Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Karakteristik individu. Setiap individu pastinya memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan, dan karakteristik tersebut diperoleh dari pengaruh lingkungan. Apa sih itu karakter? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakannya dengan orang lain. Sikap dan perilaku budi pekerti atau nilai-nilai karakter mengandung 5 jangkauan, yaitu yang pertama, nilai-nilai yang berhubungan dengan Tuhan. Contohnya, beriman, bertakwa, bersyukur, pemaaf, pemurah, penyayang, tawakal, dan ikhlas. Nilai karakter yang kedua yaitu yang berhubungan dengan diri sendiri, seperti bekerja keras, berani memikul resiko, berdisiplin, berempati, dan berpikir matang. Nilai karakter yang ketiga yaitu nilai yang berhubungan dengan keluarga. Contohnya, berpikir jauh ke depan, cerdik, cermat, jujur, tertib, dan memiliki rasa kasih sayang. Nilai karakter yang berikutnya yaitu nilai yang berhubungan dengan masyarakat dan bangsa, seperti memiliki rasa toleransi, bijaksana, lugas, setia, ramah, dan juga tegas. Dan nilai karakter yang terakhir yaitu nilai-nilai karakter yang berhubungan dengan alam sekitar. Contohnya, berpikir jauh ke depan, menghargai kesehatan. Setiap individu pastinya memiliki perbedaan. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan orang lain. Perbedaan ini disebut dengan perbedaan individual. Di sini saya sudah memberikan salah satu contoh tentang perbedaan individu. Contoh yang pertama yaitu menjelaskan bahwa Ibu A memiliki seorang anak yang memiliki bakat di bidang musik
dan memiliki postur yang tidak terlalu tinggi. Sedangkan Ibu B menyatakan bahwa beliau memiliki anak yang suka olahraga dan postur badan anaknya tersebut tinggi. Nah, dapat dilihat dari contoh tersebut menunjukkan bahwa kedua anak dari ibu dicontoh menunjukkan ciri dan sifat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Adapun Gary tahun 1963 mengkategorikan perbedaan individual ke dalam beberapa bidang. Yang pertama ada perbedaan fisik seperti perbedaan jenis kelamin, perbedaan usia, perbedaan berat badan, tinggi badan, bentuk muka, perbedaan warna kulit, dan perbedaan nada suara. Yang kedua ada perbedaan sosial. Contohnya perbedaan status ekonomi, perbedaan agama, kelompok keluarga, dan suku. Perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan kepribadian, yang mana bisa dilihat dari watak, minat, sikap, pikiran, dan perilaku. Berikutnya ada perbedaan intelijensi, yang dinyatakan sebagai tinggi, sedang, rendah, atau sangat mampu, mampu, atau kurang mampu. Dan adanya perbedaan kecakapan bahasa. Tentunya kemampuan individu dalam berbahasa berbeda-beda. Ada individu yang bisa menguasai beberapa bahasa asing, dan ada juga individu yang hanya menguasai satu bahasa. Berikutnya ada perbedaan bakat, seperti perbedaan bakat di bidang olahraga, musik, dan seni. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit materi unit 4, yaitu kebutuhan remaja. Apa sih masa remaja? Masa remaja adalah masa perkembangan serta peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa, yang mana mencakup perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Jenis-jenis kebutuhan remaja. Maslow mengemukakan hierarki kebutuhan dasar remaja menjadi 6. Yang pertama, adanya kebutuhan aktualisasi diri. Kedua, kebutuhan kognitif. Ketiga, kebutuhan penghargaan. Keempat, kebutuhan cinta kasih. Dan yang terakhir ada kebutuhan keamanan dan jasmania. Sedangkan Lewis mengemukakan kegiatan remaja atau manusia didorong oleh berbagai kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan jasmani, kedua kebutuhan psikologis, ketiga kebutuhan ekonomi, keempat kebutuhan sosial, kelima kebutuhan politik, keenam kebutuhan penghargaan, dan ketujuh kebutuhan aktualisasi diri. Nah, sebelumnya kan Lewis dan Maslow itu sama-sama mengupakan bahwa kebutuhan remaja itu ada aktualisasi diri. Apa sih sebenarnya aktualisasi diri itu? Aktualisasi diri merupakan bentuk kebutuhan untuk mewujudkan jati diri seorang individu atau seorang remaja. Adapun beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada kebutuhan organik, yaitu kebutuhan makan, minum, dan bernapas. Kedua, kebutuhan emosional, yang mana kebutuhan untuk mendapatkan simpati dari pihak lain. Ketiga, kebutuhan untuk berprestasi. Kebutuhan ini dapat berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan psikofisis. Dan yang terakhir ada kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan diri. Berikutnya ada masalah-masalah yang dihadapi remaja. Beberapa masalah yang dihadapi remaja sehubungan dengan kebutuhannya. Yang pertama yaitu
masalah upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku. Kedua, kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Yang ketiga, masalah tentang kehidupan bermasyarakat banyak menuntut remaja untuk menyesuaikan diri. Masalah berikutnya yaitu masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Dan masalah terakhir yang dihadapi oleh remaja adalah masalah tentang berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam hidup bermasyarakat menjadi masalah tersendiri bagi remaja. Nah, itu dia sedikit pemaparan materi dari saya. Terima kasih banyak sudah menyimak dan menonton sampai akhir. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.